Shalom, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan bersama-sama renungkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, bisa memberikan senyum ya saudara, karena dengan senyum kita dapat melihat berkat Allah ada di dalam senyum kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang tidak mengeluh ataupun bertengkar. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak terkejut ketika harus menyuruh anak-anak berdamai, ya, karena misalnya anak-anak itu berkonflik, atau kita juga kadang tidak terkejut juga karena itu sudah menjadi pola. Anak-anak mengeluh ataupun bertengkar seperti itu. Bagaimanapun juga mereka masih anak-anak. Tetapi yang menjadi persoalan justru di orang tuanya atau orang dewasanya, saudara, yang sepertinya tidak bisa berhenti untuk berkonflik, mengeluh, atau bertengkar. Seperti itu. Mungkin tidak ada orang yang lebih menderita di tempat di mana dia ada. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf, saudara, dia mengalami proses yang tidak nyaman. Ya, di dalam rumahnya dia menghadapi konflik, pertengkaran karena cemburu dari saudara-saudaranya, karena perbedaan atau kesenjangan kasih sayang orang tua, ya. Seperti itu. Sampai-sampai dia dijual oleh keluarganya, kakak-kakaknya, dijual ke Mesir. Di Mesir dia menghadapi persoalan baru selain dijual jauh dari orang tua. Dia berhadapan dengan istri Panglima Potifar, di mana istri Panglima Potifar ini mau menggoda Yusuf sedemikian rupa, karena Yusuf memiliki ketahanan, ya saudara, untuk tetap ada di kehendak Tuhan. Apa yang terjadi itu berat, saudara. Ya, berkompromi itu lebih mudah daripada bertahan terhadap dirinya sendiri untuk memuliakan Tuhan. Dia menghindari pertengkaran itu, bahkan dia lari dari situasi itu. Yang berikutnya, saudara, dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Setelah kita lihat, saudara, di Kejadian 40 ayat 23, itu Yusuf dilupakan oleh sesama tahanan. Ya, kalau kita lihat ada penyaji makanan dan penyaji minuman, karena mimpi Yusuf, ya, dan mimpi itu menjadi kenyataan, mereka dibebaskan, tapi mereka melupakan Yusuf, seperti itu. Kemudian di Kejadian 41 ayat yang ke-40, kabar baiknya adalah bahwa kesetiaan Yusuf, saudara, dia mendapatkan upah, dan upahnya itu besar. Yusuf tidak suka dalam ruang konflik. Dia tidak juga menghindari konflik. Dia menetapkan bagaimana sikap hidup menghadapi konflik. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengkonfrontasi, tetapi dia memberikan dirinya untuk bisa mengatasi konfliknya tanpa menghindari. Dan lihatlah, saudara, di akhir daripada kehidupan goal, ya, dari kehidupan Yusuf, saudara, dia menjadi orang nomor 2 di pemerintahan Firaun pada waktu itu. Dan yang kedua, dia mengundang keluarganya yang membenci dia. Dia mengundang keluarganya. Dan Tuhan memberikan satu kondisi, ada kelaparan.
Di kondisi itulah Allah bekerja untuk meninggikan Yusuf karena kesabarannya. Dia berproses dengan konflik tanpa pernah memberikan perlawanan dalam artian yang jahat. Ya, kakak-kakaknya memberikan ruang yang begitu tinggi. Yusuf dibully, ya, Yusuf dihinakan, Yusuf mengalami proses yang begitu besar. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar renungan ini, Anda memiliki konflik di keluarga, Anda memiliki konflik di pekerjaan, atau Anda yang muda-muda memiliki konflik di lingkungan pertemanan. Mari kita mengambil sikap seperti Yusuf, ya. Dan firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Kuncinya adalah kita berserah kepada Tuhan, karena Dialah yang akan memberikan kekuatan, keuntungan. Kalau kita bisa mengatasi problem hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, keuntungannya, engkau menjadi orang yang sabar, engkau menjadi orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan, engkau memiliki harapan yang besar di dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berperkara terhadap hidup kita. Puji Tuhan. Bahkan jika kita menghadapi kemunduran sementara, kadang kita seolah-olah, sudahlah, saya berdiam diri dulu, saya tidak mau progres, karena kalau progres itu ada persoalan yang lebih besar. Ketika engkau mundur satu langkah, saudara, jangan khawatir, Tuhan berperkara atas hidupmu, karena kita sebenarnya ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Jadilah orang damai di keluarga, saudara-saudara. Jadilah orang damai di pekerjaan, saudara-saudara. Jadilah orang damai di lingkungan masyarakat, saudara-saudara. Dan jadilah orang damai bersama-sama dengan keluarga Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.